Bab 1712 10 Jenderal. Saat ini, angin jahat virtual sudah bahagia. Saya berharap saya bisa pergi untuk melihat bagaimana Lin Tian dibersihkan. Jadi dia berkata dengan cepat, ayo pergi dan lihat. Eng Seng, Raja Singa Iblis, segera mengendalikan patung batu, dan kemudian membawa Raja Iblis Timur dan angin jahat virtual untuk pergi bersama. Saat ini, di hutan, Lin Tian mengendalikan Guqin. Tidak ada iblis yang berani mendekat, jadi dia hanya bisa melemparkan iblis di kejauhan. Tapi sihir itu dihancurkan oleh Guqin, yang membuat iblis bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia datang ke sini untuk membuat masalah. Sampai beberapa saat kemudian, kelompok iblis keluar dari kepala kuda dan memegang pistol emas menunjuk ke jalan napas langit hutan. Manusia yang penuh kebencian, mengapa kamu datang ke masalah ini? Biarkan singa iblis datang menemuiku. Lin Tian mengambil alih secara langsung, dan kepala kuda berkata dengan aneh, Raja Singa Iblis. Iya, kuda kepala tidak mengerti bagaimana Raja Singa Iblis menyinggung Lin Tian, jadi dia bertanya, Raja Singa Iblis adalah tetua keluarga kita. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Dia menyinggung perasaan saya. Lin Tian mengucapkan 4 kata dengan dingin, dan kepala sekolah berkata dengan dingin, dia menyinggung perasaanmu. Ada pertanyaan, namun, kepala kuda meragukan Lin Tianhou dan memperingatkan, tidak peduli apa, kamu tidak bisa membuat masalah di sini. Mengapa tidak? Beri saya alasan. Lin Tian menertawakan kuda Remi, dan kuda Remi bersenandung, tempat klan iblis kita bukanlah tempat kalian manusia bisa datang. Bagaimana jika saya tidak pergi? Jangan pergi, itu tergantung pada bagaimana aku membunuhmu. Kata kuda kepala sambil melemparkan pistol panjang di tangannya. Dalam sekejap emas, pistol panjang tiba di depan Lin Tian. Lin Tian menghindarinya, dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pistol panjang itu jatuh ke tangannya sendiri. Senjata iblis ini bagus, tapi itu milikku sekarang. Renma tidak percaya. Dia ingin membawa kembali pistol panjang, tetapi ketika dia menemukan bahwa pistol panjang itu tidak berada di bawah kendalinya, dia mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan pada senjata ajaibku, nak? Biarkan singa iblis keluar, dan aku akan memberitahumu. Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi kepala kuda itu tampaknya tidak mendengarkan Lin Tian, dan memperingatkan Lin Tian, wah, jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan membiharamkanmu segera mati. Apapun artinya, ayolah, aku akan menunggu. Lin Tian benar-benar mengabaikan satu sama lain, yang mengejutkan semua iblis yang hadir. Bahkan Raja Singa Iblis yang datang dari tempat gelap terkejut dan berkata, bocah ini, dia gila. Dia bahkan tidak memperhatikan 10 jenderal besar dan kuda iblis dari keluarga iblis. Angin jahat virtual bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kuda iblis ini kuat? 10 jenderal, bagaimana menurutmu? Raja Singa Iblis bertanya di patung batu, tetapi angin jahat virtual meragukan, bagaimana perasaanku? Dia tidak bisa mengambil anak itu. Tunggu, head horse-nya tidak berubah. Cara percaya diri Raja Singa Iblis itu, dan angin jahat yang kosong, harus menunggu di sana. Tapi Lin Tian melihat kererumputan dalam kegelapan dan berkata sambil tersenyum, di sini, mengapa kamu bersembunyi? Setelah Raja Singa Emon melihat eksposur, dia langsung mengendalikan patung batu untuk terbang keluar, dan Raja Iblis Timur juga muncul, dan angin jahat virtual juga mengikuti. Kepala kuda itu melihat angin jahat kosong menjadi cara yang mencurigakan, bagaimana memiliki manusia di sini. Aku mengundangnya, Singa Iblis menjelaskan, dan Centaur harus bertanya, ada apa? Singa Iblis menjelaskan, orang ini ingin membunuhku, jadi aku melarikan diri kembali, tetapi dia juga datang ke sini. Ketika Remy Martin mendengar ini, dia menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami ada di sini sesuai keinginanmu? Aku bilang, jika kamu punya sarana, jangan bicara omong kosong. Lin Tian tersenyum pada kuda kepala, dan kuda kepala itu bersenandung, kalau begitu aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan di kepala kuda berkedip, dan kemudian baju besi lin emas tumbuh di tubuh, dan momentum di tubuh melonjak. Lin Tian tidak peduli, dan dia tertawa dan berkata, bahkan jika itu menjadi lebih kuat, di kota Wanji, paling-paling, itu hanya bisa meledakkan kekuatan Dewa Surgawi, dan untuk keluarga iblis Anda, itu juga pada tingkat iblis surgawi, kan? Mendengar ini, kepala sekolah berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu bahwa aku kuat. Dengan itu, kuda kepala bergegas ke Lin Tian dan melepaskan cahaya keemasan dengan satu sudut di kepalanya. Cahaya keemasan menghantam Lin Tian,
yang segera menjadi patung emas, dan Raja Singa Iblis sangat senang. Kuda Iblis, kamu benar-benar layak menjadi 10 jenderal teratas. Angin jahat virtual juga sangat bahagia. Selesai. Raja Iblis Timur juga sedikit terkejut. Jadi sudah terpecahkan. Remy Martin sangat bangga, seseorang yang bahkan tidak memiliki Xiang'e harus memaksa saya untuk berubah. Bukankah itu mencari kematian? Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar kuat, tapi aku tidak beruntung bertemu denganmu. Kemudian patung emas Lin Tian retak. Kemudian Lin Tian sedikit terkejut, dan seluruh pria itu menatap kepala kuda seolah-olah dia baik-baik saja. Anda, Raja Singa Iblis ketakutan, dan dengan cepat mundur ke satu sisi, sementara angin jahat virtual berkata dengan muram, tidak apa-apa. Tidak hanya angin jahat virtual, semua orang di sini berpikir itu terlalu luar biasa, tetapi Lin Tian menertawakan semua orang. Yah, aku tidak ingin berbicara denganmu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melihat langsung ke Raja Singa Iblis, lalu mengendalikan patung batu, yang terbang ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Raja Singa Iblis berteriak di dalam, kuda iblis, cepat, selesaikan dia. Kuda iblis sekali lagi melepaskan cahaya keemasan dan menjebak Lin Tian. Raja Singa Iblis menghela nafas lega, tetapi patung emas itu segera retak lagi. Terlalu sulit bagi Lin untuk muncul lagi. Ini membuat kuda iblis tertekan dan cemas. Dia masih bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda tidak memiliki keterampilan seperti itu tanpa Xiang'e? Petik 2. Tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku yang aku inginkan. Lin Tianfi mengunyah, mengunci Raja Singa Iblis lagi. Singa Iblis menjadi gila dan terus meminta bantuan dari kuda iblis. Kuda iblis menyerang lagi. Lin Tian terlalu malas untuk membuang waktu bersamanya dan memainkan Guqin secara langsung. Kuda iblis segera membuka matanya, dan kemudian awan peri menghilangkan lagu jahat itu dan mendorong kuda iblis itu mundur sedikit. Patung batu Raja Singa Iblis berlari ke Lin Tian, dan Raja Singa Iblis di dalamnya berlari keluar dari patung batu karena ketakutan. Kemudian Lin Tian melihat jiwa iblis singa hitam, yang muncul di tepi kuda iblis. Kamu tidak punya tubuh. Lin Tian tersenyum pada Raja Singa Iblis, dan Raja Singa Iblis berkata dengan marah, wah, tubuhku ada di hutan hitam iblis. Jika kamu membiarkanku kembali ke tubuhku, kamu pasti bisa dibunuh. Oh, apakah Anda membutuhkan tubuh? Ini agak menarik. Lin Tian tertawa dan Raja Singa Iblis bersenandung, apa yang kamu tahu? Lin Tian si tertawa, dan kemudian pertarungan virtual dibuat. Setelah dipukul, Raja Singa Iblis memarahi dengan marah, kamu. Kuda iblis segera mengumpulkan perbatasan emas, menjebak Lin Tian di sana, dan kemudian bersenandung, wah, ini sangat gila. Aku gila, lalu apa? Lin Tian meletakkan tangannya di perbatasan dan langsung mematahkannya. Kuda iblis itu marah dan menggunakan segala macam cara. Tapi tidak peduli bagaimana kuda iblis menyerang, mereka semua diselesaikan oleh Lin Tianhua, dan Lin Tian masih mengendalikan Guqin untuk menyerang kuda iblis. Bab 1713 beruang. Kuda iblis itu mundur selangkah demi selangkah dan bingung. Lin Tian mengambil kesempatan untuk menghubunginya dengan cepat. Raja hantu di buku hantu bergegas melewati kuda iblis. Kuda iblis itu menatap, kamu. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bawakan aku Raja Singa Iblis. Orang-orang klan iblis, ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tubuh kuda iblis tidak terkendali. Berbalik dan datanglah ke Singa Iblis. Singa Iblis itu terkejut. Apa yang kamu lakukan? Tubuh saya di luar kendali saya. Kuda iblis itu tertekan, dan angin jahat virtual dengan cepat menjelaskan, dia telah dikendalikan oleh bocah ini. Roh Singa Iblis banyak berubah, jadi dia terbang dengan cepat, dan angin jahat juga pergi dengan cepat. Kuda iblis ingin mengejar, tetapi Lin Tian memerintahkan, oke, kembali dulu. Kuda iblis kembali ke Lin Tian dengan ketakutan dan menatap Lin Tian, apa yang ingin kamu lakukan? Bawa aku ke tubuh Raja Singa Iblis. Lin Tian menatap kuda iblis, dan kuda iblis itu terkejut. Tubuh Raja Singa Iblis berada di tempat khusus, dan ada banyak tetua di sana. Anda tidak bisa melewatinya. Lin Tian tertawa, pimpin jalan. Kuda iblis itu panik, tetapi dia harus memimpin Lin Tian ke depan. Orang-orang klan iblis itu tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa membicarakannya di sana. Siapa manusia ini? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bersaing dengan 10 jenderal teratas? Siapa tahu, untuk sementara, semua orang berbicara tentang Lin Tian dan kuda iblis, dan Raja Singa Iblis berlari ke pintu masuk gunung dan berkata kepada angin jahat, sembunyikan dirimu dulu.
Saya harus pergi ke tubuh saya dan memperbaikinya dengan baik. Angin jahat virtual berbalik dan menghilang, dan Lin Tian datang ke gua ini di bawah bimbingan kuda iblis. Saya melihat dua karakter besar diukir di lubang iblis. Gua iblis. Nama ini sangat santai. Lin Tian tidak mengerti untuk apa lubang itu, tetapi kuda iblis membenci Lin Tian di satu sisi, tidak mengherankan. Kamu sepertinya punya masalah denganku. Lin Tian menertawakan kuda iblis, dan kuda iblis itu bersenandung. Jadi apa? Lin Tian tersenyum dan mengarahkan jarinya ke dahi kuda iblis, dan kuda iblis itu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan kamu jujur. Setelah itu, segel jiwa Lin Tian masuk. Kuda iblis itu ketakutan, dan dia menatap Lin Tian dan berkata, gua iblis ini adalah tempat di mana para ahli keluarga iblis kita berlatih. Menguasai. Apakah itu kuat? Petik 2. Kuat? Semua tetua ada di dalamnya, dan sekutu ada di dalamnya. Kuda iblis itu menjelaskan. Lin Tian mengangkat bahu dan tersenyum. Ayo pergi dan lihat. Kuda iblis membujuk, sudah kubilang, aku yang terlemah dari 10 jenderal teratas. Jika kamu bertemu iblis lain, kamu ditakdirkan. Apakah kamu mengancamku? Lin Tian bertanya, dan iblis Mayu berkata, aku hanya tidak ingin mati bersamamu. Mendengar Tadalah, Lin Tian tertawa. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Kuda iblis tidak berpikir demikian, terutama ketika dia memikirkan sekelompok ahli di dalam gua, dia merasa tidak berdaya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak beruntung. Lin Tian tidak peduli apa yang dia pikirkan, tetapi berjalan ke dalam gua. Saya melihat bahwa roh jahat di dalam gua lebih berat. Tidak hanya itu, tetapi juga nafas orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi banyak pria keluar dan menghalangi jalan. Ketika kuda iblis melihat beruang hitam terkemuka, dia tampak jelek, dan beruang hitam itu berkata dengan dingin, kuda iblis. Apa maksudmu? Bawa orang luar ke sini. Anda tidak ingin hidup. Petik 2. Kuda iblis tidak tahu harus berkata apa, tetapi menghela nafas tak berdaya di sana, sementara beruang hitam itu menatap Lin Tian, wah, aku tidak peduli siapa kamu, masuk tanpa izin di sini adalah kematian. Siapa kamu? Lin Tian bertanya, dan beruang hitam itu berkata, aku. Beruang iblis ketiga di antara 10. Besar dengan itu, beruang hitam itu sengaja mengeluarkan napas yang kuat, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan diblokir. Ketika iblis-iblis ini mendengar kata-kata Lin Tian, mereka menyerbu keluar satu persatu. Beberapa dari mereka berteriak, wah, beraninya kamu berbicara dengan saudara Xiong seperti ini. Tidak ingin hidup. Petik 2. Saudara Xiong, perbaiki orang ini. Ada iblis yang tidak sabar untuk mengatakannya, dan beruang hitam tidak bisa melihat ke bawah, menatap Lin Tian, aku ingin mati, aku akan melengkapimu. Selesai mengatakan, beruang hitam mengepalkan tangan, pikir Lin Tian seseorang yang tidak memiliki Xian Ge, selama diri sendiri dengan ringan kepalan tangan turun, Lin Tian tidak diragukan lagi akan mati. Tetapi ketika tinju ini mengenai Lin Tian dengan cepat menghindarinya dan melepaskan Raja Hantu ketika dia tidak siap. Beruang hitam itu takut untuk mundur dan menghindari Raja Hantu, tetapi iblis lain tidak begitu baik, tetapi langsung dijatuhkan oleh Raja Hantu. Beruang hitam itu tidak tahu apa yang dilakukan Raja Hantu, tetapi ketika dia melihat iblis dipukul, dia bertanya, bagaimana kabarmu? Setan-setan ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, serang beruang bodoh ini. Semua iblis segera menyerang beruang hitam, dan beruang hitam itu mengamuk, lalu cahaya darah menyala, pada saat yang sama, angin bertiup, dan langsung menembak iblis. Lin Tian Xiao berkata, itu iblis angin. Wah, tahu saja, beruang hitam berkata, sekali lagi memuntahkan beberapa angin, tetapi angin ini, akar tidak berpengaruh pada Lin Tian. Ini membuat beruang hitam menjadi liar dan menghilang di depan Lin Tian. Setan-setan bertanya-tanya kemana beruang hitam itu pergi. Namun, kuda iblis mengingatkan Lin Tian, Tuan, hati-hati, beruang iblis hitam, penyusup yang paling tidak sah adalah bersembunyi di tembok gelap, dan kemudian tiba-tiba menyerangmu. Oh, apakah itu cerdas? Lin Tian menggoda, dan beruang iblis hitam, sekarang dari bawah kaki Lin Tian, tiba-tiba muncul, dan meninju. Jika Lin Tian tidak memiliki bayangan ajaib, diperkirakan tinju itu baru saja memukulnya. Tapi beruang iblis hitam terkejut menemukan tubuh Lin Tian palsu. Kemudian Lin Tian berdiri belakangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat cepat, tapi kamu masih tidak bisa menandingiku. Beruang iblis hitam ketakutan dan melarikan diri.
Lin Tian tersenyum pahit. Kamu masih iblis ganda. Baiklah, nak, aku akan memberitahumu bahwa di gua ini, aku akan memainkanmu sesukaku. Beruang iblis hitam ini gila. Lin Tian bercanda, oh, apakah itu? Lalu keluar dan aku akan melihat bagaimana kamu bermain denganku. Petik 2. Tapi beruang iblis hitam berkata, aku sedang tidak mood sekarang. Tidak ada suasana hati. Saya pikir Anda takut diserang oleh saya. Lin Tian tertawa pahit, sementara beruang iblis hitam membuat alasan. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu, jadi sebaiknya kamu keluar. Bagaimana jika saya tidak keluar? Beruang iblis hitam mulai bermain nakal, dan Lin Tian Xiao berkata, menurutmu, kamu bersembunyi di tanah, aku benar-benar tidak bisa melakukanmu. Ya, jika kamu memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di bawah tanah. Beruang iblis hitam pamer. Siapa yang tahu bahwa ketika buku hantu Lin Tian dibuka, Raja Hantu dapat menembus dinding dan memasuki bawah tanah. Namun, beruang iblis hitam terkejut dan dengan cepat menghindari Raja Hantu sampai muncul dari tanah setelah beberapa saat. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, masih berlari. Ini strategiku, kata beruang iblis hitam itu. Bab 1714. Beruang iblis hitam berkata, menghilang di depan semua iblis, dan kabut muncul di depannya. Tidak, dia memulai beberapa susunan di dalam gua. Kuda iblis itu terkejut, dan iblis lainnya juga terkejut. Lin Tian tidak peduli sama sekali, dan ada formasi di belakangnya, yang secara langsung menjebak Lin Tian dan iblis lainnya di sini. Sudah berakhir, saya tidak bisa keluar. Kuda iblis itu ketakutan, tetapi Lin Tian berkata, silakan. Ke depan, kuda iblis tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan iblis lain tidak mengerti. Adapun bagian dalam, ada arti dari beruang iblis hitam. Lihat beruang iblis hitam ini di sana mencibir, ayo, berani datang, pastikan untuk membijakmu mati. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, apakah itu? Lalu aku akan melihat betapa matinya. Petik 2. Hanya Lin Tian yang memasuki susunan, yang merupakan ruang kecil dengan banyak batu mengambang. Tidak hanya itu, ada bau api yang menyengat di batu-batu ini. Namun, kuda iblis mengingatkan semua, kamu tidak bisa menyentuh batu-batu ini, mereka akan meledak, dan kemudian menghasilkan kekuatan surgawi bintang 9. Oh, sangat kuat. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, susunan di sini cukup istimewa. Tapi beruang iblis hitam itu tertawa, di sini, kamu akan menjadi kuburanmu. Selesai mengatakan, sebuah batu bergegas menuju Lin Tian, dan iblis-iblis itu ketakutan untuk mundur satu demi satu, tetapi Lin Tian adalah senyum jahat, batu itu terbang atas inisiatifnya sendiri. Tidak hanya itu, batu itu menghantam dalam kegelapan dan meledak, ledakan. Beruang iblis hitam itu meledak keluar dari susunan, terbakar di sekujur tubuh, dan memarahi, bagaimana kamu tahu aku di sini? Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tidak sebaik aku. Beruang iblis hitam tidak mempercayainya. Dia berencana untuk bersembunyi di dalam susunan, tetapi semua batu di sekitarnya terbang ke arahnya, jadi dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Ini menakut-nakuti beruang iblis hitam, ini, bagaimana bisa? Lin Tian tersenyum aneh, tidak ada yang mustahil. Ledakan, ada ledakan batu yang tak terhitung jumlahnya, dan kuda iblis serta iblis lainnya tampak konyol. Ketika beruang iblis hitam keluar dari asap, daging dan darahnya sudah kabur, hanya menyisakan jejak jiwa lemah yang terbang keluar dari tubuh. Tidak hanya itu, roh beruang iblis hitam bergegas ke dalam barisan dan bersumpah dalam kegelapan, kamu, tunggu, kami klan iblis, tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, terus bergerak maju, sampai melewati susunan, tetapi kuda iblis itu dan sebagainya iblis semua mata konyol. Saat ini, beruang iblis hitam melayang di jalan napas di belakang iblis, itu dia. Iblis itu berubah menjadi orang dewasa, terlihat sangat putih, roh iblis juga berkumpul dengan sangat baik, seperti wajah putih kecil. Kuda iblis itu mengingatkan, hati-hati, dia adalah iblis kadal dari 10 jenderal teratas, dan dapat berubah menjadi apa saja di lingkungan apapun. Ada apa? Ya, batu, bahkan gas, Del. Si kuda iblis menjelaskan, sementara iblis kadal tersenyum dan berkata, kuda iblis, kapan kamu mengkhianati kami? Kuda iblis itu tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya bisa menghela nafas. Setan kadal memandang kuda iblis itu dan berkata, aku akan memperkenalkan diriku. Tidak masalah apakah Anda memperkenalkannya atau tidak.
Lintian berkata kepada iblis kadal itu, "Astaga, kamu sangat gila. Saya datang ke sini untuk mencari Raja Singa Iblis. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan menghancurkanmu. Jadi tidak ada yang gila atau tidak." Lintian mengucapkan sepatah kata untuk menjelaskan niatnya. Monster kadal itu tertawa, "Hanya kamu ingin kita menyerahkan orang tua kita. Apakah menurut Anda itu mungkin?" Petik 2. Aku, mengapa tidak? Lintian menertawakan iblis kadal itu, tetapi iblis kadal itu mencibir, "Karena kamu adalah manusia yang sangat lemah, dan kami klan iblis membencimu sangat lemah." Lemah. Kemudian Anda dapat bertanya kepada pria di belakang Anda, "Apakah saya lemah?" kata Lintian sambil tersenyum, dan beruang iblis hitam itu tertekan, "Kakak kadal, jangan bicara omong kosong dengannya, bersihkan dia secara langsung." "Jangan khawatir," kata iblis kadal sambil tersenyum. Setelah itu, iblis kadal menghilang dari posisi semula, dan ketika dia muncul kembali, dia telah datang di belakang Lintian dan tersenyum dan berkata, "Aku ingin membunuhmu." "Sangat mudah. Apakah itu?" Begitu Lintian menjebak iblis itu, iblis kadal yang berdiri di belakangnya segera merasakan ada yang tidak beres, dan kemudian dengan cepat menghilang lagi. Lintian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Jangan lanjutkan." Iblis kadal muncul dari suatu tempat dan menatap Lintian. "Apa yang kamu gunakan barusan, Nak? Mengapa aku dekat denganmu dan kekuatan iblis terikat?" "Kemampuan untuk menjebak iblis," Lintian berkata sambil tersenyum, dan iblis kadal itu berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa menjebak iblis itu?" "Dikatakan, kamu tidak mengerti, jadi atau lupakan." Melihat penghinaan Lintian, iblis kadal itu memelototinya dan berkata, "Bisakah kamu percaya aku membunuhmu? Saya sudah mendengar ini berkali-kali. Bisakah saya sedikit lebih praktis?" "Baiklah, Nak, kamu memaksaku untuk melakukan ini." Setan kadal menghilang di tempat kejadian, dan iblis bertanya-tanya kemana perginya iblis kadal itu. Lintian tiba-tiba tertawa. Kemudian Gukin menyerangnya dalam kehampaan. Dia tersembunyi dalam kegelapan. Dia ingin mendekati iblis kadal Lintian selangkah demi selangkah. Dia dipukul di tempat. Dia segera berguling di udara dan kembali ke posisi semula. Beruang iblis hitam itu terkejut. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata kadal. Lintian terus mengendalikan Qin, yang membuat beruang iblis hitam dan iblis kadal tidak nyaman. Ini membuat iblis kadal marah. "Kamu akan membuatku berubah, bukan? Kalau begitu aku akan menunjukkanmu." Setelah itu, baju besi hijau muncul di iblis kadal, lalu napasnya melonjak, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Semua perubahan tidak dapat dipisahkan dari nenek moyang mereka. Lintiansi tersenyum dan menyerang tempat gelap lagi. Setan kadal itu dipukul lagi. Iblis kadal memiliki baju besi, yang menahan sebagian besar suara piano, sehingga iblis kadal tidak menderita banyak kerusakan. Jadi iblis kadal itu melepaskan jalannya, "Untungnya baju besiku melindungiku." "Oh, baju besi? Bukan. Saya khawatir kita bahkan tidak bisa memiliki baju besi nanti." Setelah Lintian selesai berbicara, dia segera menambahkan metode jiwa ke suara Qin, sehingga suara Qin dapat menyerang jiwa. Oleh karena itu, saat musik berlangsung, iblis kadal itu menjadi pucat dan mundur terus-menerus. Akhirnya, dia melihat beruang iblis hitam dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Mundur." Dalam sekejap mata, kedua iblis itu pergi, dan iblis dan kuda, ketakutan. Adapun Lintian, dia berkata, "Kalian 10 jenderal benar-benar lemah." "Tidak terlalu lemah, tapi kamu terlalu kuat," kata kuda iblis dengan canggung. "Baiklah." Lintian tersenyum pahit dan melanjutkan. Tapi kemudian, itu sangat mulus, dan tidak ada iblis lain yang keluar untuk menghentikannya. Sebaliknya, Lintian bertanya-tanya, "Bagaimana bisa kosong?" Kuda iblis meragukan, "Apakah mereka tahu bahwa kamu kuat, jadi mereka semua bersembunyi?" Lintian tersenyum pahit. Itu tidak menarik. Kuda iblis tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengikuti Lintian, dan sekarang di ruang rahasia, beruang iblis hitam itu menuntut sekelompok tetua. Tidak hanya itu, iblis kadal itu juga menuduh Lintian mengerikan. Adapun Raja Singa Iblis, yang sudah memiliki tubuh, dia berkata, 10 jenderal, apa yang tidak bisa dia lakukan?" Bab 1715. Setan kadal berkata tanpa daya, "Orang ini, terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan jika aku tidak terlihat atau menjadi sesuatu yang lain, dia dapat dengan mudah mengetahui di mana aku berada." Beruang iblis hitam bersaksi, "Ya, orang itu,
selalu bisa menyerang saudara kadal. Para tetua di tempat kejadian berpikir itu tidak terbayangkan, dan beberapa dari mereka menatap Raja Singa Iblis dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Raja Singa Iblis, orang ini darimu, kamu mencoba menyelesaikannya sendiri. Itu benar, Raja Singa Iblis. Satu orang harus melakukan satu hal. Singa Iblis kesal. Biasanya aku di luar untuk mengumpulkan semua jenis bahan kultivasi untukmu. Ada apa? Sekarang ada sesuatu, ini masalah saya. Apa maksudmu? Petik 2. Para tetua di tempat kejadian dibagi menjadi dua kelompok. Beberapa mendukung Raja Singa Iblis, tetapi beberapa tidak. Jelas bahwa jika Raja Singa Iblis menyebabkan masalah, sudah waktunya bagi Raja Singa Iblis untuk menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, para tetua di sini sedang terburu-buru. Roh itu membuat Raja Singa berkata, aku akan menemukan pemimpinnya dan membiarkannya menyelesaikannya. Tetapi seorang tetua tua berkata, pemimpin tidak ada di sini untuk saat ini. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Singa Iblis memandang lelaki tua itu dan bertanya, Penatua, apa yang harus kamu lakukan? Nah, mereka yang mendukungmu akan membantumu berurusan dengan anak itu. Mereka yang tidak mendukungmu akan tinggal di sini. Tapi bahan apa yang dimiliki Singa Iblis setelah kecelakaan itu? Mereka yang tidak mendukung Anda tidak akan tersentuh. Bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata itu keluar, Iblis saling memandang dan berhenti berbicara, sementara Raja Singa Iblis berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa semua orang mendukungku? Setan tidak berbicara, tetapi gerbang batu di luar rusak. Lintian masuk dan tersenyum, siapa yang mendukungmu? Raja Singa Iblis Leng setelah yang berikutnya, di belakang para tetua ini berkata, di sini ada selusin tetua, dan setiap kekuatannya kuat. Akibatnya, Lintian berkata, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah menjauh. Setan-setan itu tercengang, dan jalan napas Raja Singa Iblis, wah, jangan gila, kami memiliki begitu banyak ahli, jangan percaya dirimu sendiri, bisa bertarung dengan kami. Benarkah? Apakah Anda pergi bersama atau satu persatu? Lintian menertawakan iblis-iblis ini, dan mereka tertutup. Raja Singa Iblis. Itu sangat ingin melihat iblis-iblis itu, kapan kalian semua? Apakah Anda masih menyembunyikan keahlian Anda? Cepat, begitu. Kata ini keluar, iblis yang awalnya mendukung Raja Singa Iblis segera maju satu persatu. Melihat bahwa iblis-iblis ini kuat dan memiliki jiwa yang kuat, mereka berniat menggunakan keunggulan kuat mereka untuk menghancurkan hutan. Siapa yang tahu bahwa iblis Lintian yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan kemudian melemparkan iblis yang terperangkap. Kekuatan iblis ini segera berkurang. Tidak hanya itu, Gukin Lintian dimainkan, dan kekuatan iblis ini sangat berkurang di bawah kekuatan ganda. Kemudian satu persatu, iblis terkejut, ada apa? Mengapa? Raja Singa Iblis juga ketakutan, dan dia ketakutan di dalam hatinya, orang ini, bagaimana saya bisa melakukannya? Pada saat ini, beberapa iblis takut, dan segera berkompromi, ini tidak ada hubungannya denganku, aku berhenti. Selesai mengatakan, iblis itu keluar, jalan napas Raja Singa Iblis, kamu tidak menginginkan materinya nanti. Aku sekarat, apa lagi yang kamu inginkan? Iblis itu sangat realistis, dan iblis lain berpikir itu masuk akal, jadi mereka berhenti satu demi satu. Akhirnya, hanya satu iblis tua yang mendukung Raja Singa, dan iblis tua ini adalah yang lebih tua. Dia memiliki rambut putih, dan roh jahatnya bergetar hebat. Tetapi ketika dia berbicara, dia nyaring dan kuat. Anak muda, aku tahu kamu kuat, tapi bagaimanapun juga dia adalah sekutu kita. Jika kamu membawanya pergi seperti ini, bukankah keluarga iblis kita tidak memiliki wajah untuk tinggal di kota dunia? Ketika Lintian mendengar ini, dia tertawa, jadi, apakah kamu akan melindunginya? Itu benar, terserah saya, kata yang lebih tua, ayo, kalau begitu, apapun yang bisa Anda lakukan. Lintian menatap yang lebih tua, dan tetua itu berkata, saya tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi saya mencoba semua jenis roh. Oh, coba Lark, kata tetua itu, langit berubah di sekitarnya. Saat berikutnya, Lintian berdiri di padang rumput, dan di depan Lintian, hanya ada satu iblis tua. Setan tua itu menatap Lintian Dao. Apakah keterampilan ini cukup? Lintian tersenyum pahit. Itu hanya sihir. Oh, apa kamu tahu? Petik 2. Tidak hanya saya tahu, tetapi saya bisa memecahkannya. Tapi sebelum aku bisa memecahkannya, aku harus menjatuhkanmu dulu, atau itu akan membuang-buang waktu.
Tapi iblis tua itu tertawa dan berkata, sihirku bukan sihir biasa. Selesai mengatakan, padang rumput mulai tumbuh subur di mana-mana, dan tumbuh menjadi lebih dari satu orang, dan daun-daunnya juga menyebarkan suara salala. Lin Tian mengeluarkan gukin dan memainkannya. Dia menemukan bahwa rumput tidak terpengaruh. Setan tua itu berkata sambil tersenyum, maaf, rumput ini bukan sihir, jadi kamu sianyunku tidak berguna. Lin Tian tidak percaya, jadi dia mencoba lagi, tetapi dia tidak bisa memecahkan rumput. Namun, Lin Tian tidak kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, ada cara lain. Cara lain, Lin Tian memasang gukin, duduk, dan kemudian kekuatan melahap menyebar. Kekuatan rumput segera diserap, dan kemudian menjadi layu. Kamu bisa menyerap kekuatan rerumputan ini. Kata iblis tua itu, jangan katakan bahwa rerumputan ini adalah kekuatanmu. Jika saya ingin menarik napas, saya bisa melakukannya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tapi iblis tua itu tertawa, anak muda, kamu terlalu meremehkanku. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah itu benar? Kemudian Lin Tian bangkit dan mencapai iblis tua itu, tetapi iblis tua itu menghilang, tidak mungkin bagimu untuk bertemu denganku dalam sihir iblis. Lin Tian tersenyum, kamu meremehkanku. Pada saat berikutnya, iblis Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya bubar, dan kemudian semuanya jika mereka dikosongkan ke udara, dan kemudian sihir itu menghilang. Lin Tian berdiri di ruang rahasia yang kosong. Bagaimana dengan orang-orang? Anda pikir itu rusak? Bahkan, itu tidak rusak. Sebaliknya, itu terjebak dalam sihir iblis lain, bukan? Setan tua dalam kegelapan tertawa. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, itu hal yang sama. Apa yang Anda ketahui? Setan tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian Xiao berkata, beberapa sihir berubah satu sama lain, biarkan aku selalu berada dalam ilusi, kan? Apa yang kamu tahu? Bagaimanapun, Anda telah memecahkan satu, lain kali Anda muncul, itu masih dalam sihir, jadi Anda tidak akan pernah bisa keluar. Setan tua itu mengolok-olok Lin Tian. Bagaimana jika beberapa trik sulap bekerja sama? Pecahkan bersama-sama. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat, tetapi saya tidak berpikir siapapun di kota ini bisa melakukannya. Kata iblis tua itu dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum dan berkata, ini sulit, tapi aku bisa. Saya melihat Lin Tian melemparkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan kemudian mereka menyebar dan berlari ke arah yang berbeda. Setan tua itu tidak mengerti dan berkata, lari dengan sihir iblisku. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan batasnya? Petik 2. Ini bukan tentang menemukan perbatasan, ini tentang menemukan titik koneksi untuk beberapa iblis dan ilusi. Lin Tianxi tertawa, dan monster tua itu berkata, titik tautan. Anda pikir itu sangat mudah ditemukan. Petik 2. Bab 1716. Tepat setelah suara iblis tua itu jatuh, hantu-hantu itu sudah ada di tempatnya, dan Lin Tian berpikir bahwa semua hantu menyerang di tempat yang berbeda. Saat berikutnya, 4 sihir iblis menghilang, Lin Tian muncul di depan iblis lagi. Ketika iblis melihat bahwa Lin Tian bahkan ilusi tetua dapat dipatahkan, mereka saling menatap. Namun, iblis tua tetua, karena ilusi mereka yang kuat, menghabiskan banyak kekuatan, terlihat jelek di tempat dan tidak bisa terus melemparkan. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, apakah kamu ingin melanjutkan? Saat ini, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Raja Singa Iblis, saya mencoba yang terbaik. Raja Singa Iblis tidak mau, masih menatap Lin Tian Dao, wah, apakah kamu ingin menangkapku? Mimpi. Petik 2. Lihat Raja Singa Iblis berubah menjadi singa hitam, lalu berbalik, lari ke terowongan dalam kegelapan. Lin Tian mencibir, mau pergi. Naif. Petik 2. Lin Tian membuat lompatan besar dan mengikutinya. Setan-setan itu saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa mengikuti dengan tenang. Setelah beberapa saat, Lin Tian bergegas keluar dari terowongan dan datang ke hutan batu yang penuh dengan iblis. Sekilas, ada batu dan pilar di mana-mana, dan ada juga kerangka di mana-mana, seperti medan perang kuno. Lin Tian Zeng hendak berjalan. Kuda iblis berkata kepadanya, Tuanku, tempat ini tidak bisa dimasuki sesuka hati. Oh, di mana ini? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan kuda iblis berkata, tempat ini disebut makam kuno iblis. Ada roh iblis kuno di dalamnya, bukan rasku. Roh iblis kuno yang kuat ini akan menyerangmu. Jiwa iblis kuno, ya,
Kelompok iblis pertama datang ke Wan Jiecheng dan meninggalkan kuburan mereka di sini. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku bisa mempelajari beberapa rahasia dari mereka. Rahasia, kuda iblis tidak tahu apa artinya, dan begitu juga iblis lainnya. Mereka menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian telah melangkah ke apa yang disebut makam lembah iblis, dan kemudian ada beberapa iblis di mana-mana, sementara tulangnya bergetar. Raja Singa Iblis yang bersembunyi di kegelapan berkata tanpa rasa takut, wah, sudah kubilang, ini adalah makam iblis kuno. Kamu datang ke sini untuk mencari kematian. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi terus berjalan ke area di mana suara itu berada, sampai Lin Tian melihat Raja Singa Iblis berdiri di belakang kerangka. Kerangka itu lebih besar dari kerangka biasa, dan ada bintik hitam lemah di kerangka, tetapi pada saat ini, bintik hitam menyerap roh di sekitarnya, dan kemudian berubah menjadi bayangan hitam besar. Bayangan hitam memiliki tanduk, kelihatannya mengerikan. Ketika Singa Iblis melihatnya, dia sangat bersemangat. Leluhur, kamu harus menyelamatkanku. Bayangan itu bertanya dengan suara tua, apa yang terjadi? Ini, manusia yang penuh kebencian ini, kejarku. Raja Singa Iblis memohon, dan ketika bayangan mendengar bahwa manusia datang ke sini untuk bermain liar, matanya berkedip merah dan menatap Lin Tian. Saya benci despik manusia yang paling mampu. Tidak peduli siapa yang kamu benci, tapi jangan menghalangi saya. Lin Tian menertawakan bayangan itu, tetapi bayangan besar itu tidak mengharapkan Lin Tian mengancam dirinya sendiri. Dia menatapnya dan berkata, kamu bahkan tidak memiliki siange, beranikah kamu menjadi gila di depanku? Apakah Anda tahu siapa saya? Petik 2. Apakah itu penting? Yah, jutaan tahun yang lalu, ketika saya bertengkar dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, mereka takut pada saya. Beraninya kamu memperlakukanku dengan begitu menghina. Sosok gelap itu jelas tidak senang. Lin Tian tersenyum kecut, menarik untuk tinggal di dunia yang tanpa daging dan jiwa. Untuk berlama-lama. Wah, apa yang kamu tahu? Kami berlatih di sini. Sosok gelap itu bersenandung. Kultivasi. Iya, apakah hanya kamu manusia yang bisa melakukan perbaikan hantu? Tidak bisakah kita setan? Bayangan itu menangis. Oh, apakah itu iblisnya? Lin Tiana tersenyum padanya, dan bayangan itu bersenandung. Ya, saya membangun tubuh hantu dan iblis jutaan tahun yang lalu, jadi jika Anda tidak ingin mati, Anda dapat dengan cepat mengakui kesalahan Anda. Lin Tian tersenyum pada bayangan itu. Aku tidak peduli apakah kamu iblis atau iblis hantu. Jika kamu menghentikanku, aku tidak akan sopan. Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa mengerikannya aku. Pada saat ini, bayangan itu bergetar, dan kemudian tulang-tulangnya bergetar. Untuk sesaat, sekelompok bayangan hitam kecil muncul, dan ini adalah roh hantu yang tersisa di perbaikan hantu dan iblis hantu yang tersisa di alam yang di masa lalu. Saya melihat hantu dan iblis ini, satu persatu, menatap Lin Tian dengan ganas, dan Lin Tian tersenyum pada mereka, tidak ada gunanya membunuhku. Tapi Raja Singa Iblis tertawa, wah, ini adalah leluhur jutaan tahun yang lalu. Lalu apa? Bagaimana? Kekuatan mereka di luar imajinasi Anda. Raja Singa Iblis ini bersenandung dengan cara tertentu, dan Lin Tian tertawa untuk berkata, sekali lagi kuat, juga seperti ini. Raja Singa Iblis tidak menyangka Lin Tian akan menertawakannya setelah dia sangat gila. Di kota dunia, asosiasi kultivasi tubuh terikat, tetapi kekuatan jiwanya tidak. Roh leluhur yang telah hidup selama jutaan tahun benar-benar sebanding dengan roh kaisar abadi atau bahkan abadi manusiamu. Lin Tian mendengar yang abadi dan yang abadi, lalu tersenyum, kalau begitu kamu meremehkan yang abadi. Singa Iblis mendengus, apakah kamu melihat ke bawah atau tidak? Hari ini, kamu adalah semut di depan leluhur kita. Mereka bisa menghancurkan jiwamu dengan napas. Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, kemudian Anda membiarkan mereka mencobanya sesuka hati. Petik 2. Singa Iblis setengah terbunuh oleh cuaca hutan, dan tanduk banteng bayangan hitam berkata, wah, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku jika aku tidak memberimu warna. Selesai mengatakan, tanduk sapi bayangan hitam ini segera membiarkan bayangan hitam kecil lainnya mulai bekerja, dan itu seperti petugas kecil, berkerumun melewatinya. Karena ini adalah roh iblis, tetapi hantu telah diperbaiki, sehingga mereka dapat menggunakan metode roh. Melihat roh iblis ini di depan Lin Tian, mereka menyerang Lin Tian dengan metode roh. Klan iblis yang mengawasi di dekatnya berpikir Lin Tian akan mati. Siapa yang tahu Lin Tian berdiri di sana,
masih menatap roh-roh iblis itu dan berkata sambil tersenyum, roh iblis jutaan tahun, apakah kekuatan ini? Semua iblis langsung terkejut. Bahkan roh iblis selama jutaan tahun tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat memiliki manusia tanpa Xiang'e. Raja Singa Iblis lebih banyak menatap mata besar, ini, bagaimana mungkin? Tanduk sapi bayangan juga bertanya, wah, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika saya mengatakan jiwa saya lebih kuat dari roh hantu jutaan tahun Anda, apakah Anda percaya? Tanduk sapi bayangan hitam tidak percaya, tidak mungkin, kamu tidak memiliki siapapun di Xiang'e, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kami? Oh, tidak percaya, kemudian cobalah. Lin Tian menatap tanduk sapi bayangan hitam, dan tanduk sapi bayangan hitam bersenandung dan memukulnya dengan satu tangan. Telapak tangan bayangan hitam yang kuat bergegas ke Lin Tian, tetapi itu jatuh pada Lin Tian. Setelah menyerang jiwa secara langsung, jiwa Lin Tian memiliki perlawanan yang kuat dan mengabaikan telapak tangan lawan secara langsung. Itu tidak mungkin. Mengapa seranganku tidak valid bagimu? Aku telah mengatakan bahwa jiwaku jauh lebih kuat darimu. Lin Tian saling tersenyum. Roh-roh iblis itu tidak mempercayainya, tetapi orang-orang penting yang menonton di luar juga bodoh. Adapun Raja Singa Iblis, dia ketakutan dan melompat, bagaimana ini mungkin? Bab 1717. Tapi Lin Tian menatap tanduk sapi bayangan dan berkata sambil tersenyum, yah, tidak banyak omong kosong. Sekarang sudah berakhir. Akhir, menurutmu kamu siapa? Anda ingin mengakhirinya? Apakah Anda benar-benar berpikir kami berbohong? Tanduk hitam itu jelas marah. Lin Tian tersenyum kecut, kalau begitu kamu masih punya cara untuk menghadapiku. Aku akan pergi ke tubuhmu dan melihat seperti apa jiwamu, kata tanduk. Sapi hitam selesai berkata, tanduk sapi bayangan hitam ini, berubah menjadi cahaya hitam, memasuki tubuh langit hutan di dalamnya. Lin Tian berdiri diam, dan Raja Singa Iblis bertanya-tanya apakah Lin Tian akan dibersihkan oleh leluhurnya. Tetapi saat ini, di ruang kesadaran, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo, tidak ingin pergi. Saya melihat tanduk hitam ini berubah menjadi jiwa banteng merah, dan berdiri di depan jiwa Lin Tian, menatap Lin Tian, aku akan melihat jiwamu, terbuat dari apa. Selesai mengatakan, banteng ini, mulailah bertabrakan di ruang kesadaran langit hutan, dan menjadi gila untuk bertabrakan jiwa langit hutan. Jiwa Lin Tian diizinkan untuk diserang oleh lawan. Setelah puluhan putaran, roh banteng tiba-tiba dikalahkan. Kamu, jiwa macam apa ini? Mengapa kamu tidak terluka sama sekali? Petik 2. Karena, aku jauh lebih kuat darimu, jadi seranganmu, seperti anak kecil, tidak memiliki kekuatan membunuh. Anak-anak, beraninya kamu mengatakan aku seperti anak kecil. Sapi tua itu memelototi Lin Tian. Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan lembu tua itu bergegas masuk, dan menabrak jiwa Lin Tian, tetapi rasa sakitnya adalah lembu tua itu. Lin Tian baik-baik saja, dan dia masih berdiri di depan lembu tua itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah cukup? Bermain. Anda bilang saya bermain. Sapi tua itu sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu cukup bermain, terserah aku. Anda, pada saat ini, Lin Tian menggunakan keterampilan roh, dan kemudian melumpuhkan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya, dan lembu tua itu segera berteriak. Brengsek, kamu. Lin Tian si tersenyum, ini baru permulaan. Selesai mengatakan, Lin Tian terus menyerang dengan gila-gilaan sampai Raja Hantu memasuki tubuh dan melewati jiwa iblis sapi tua. Kerbau tua tahu betapa mengerikannya Lin Tian, tetapi Lin Tian sangat tenang. Dia menatap lembu tua itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah nyaman? Petik 2. Lembu itu takut menatap Lin Tian. Biarkan aku keluar. Jangan khawatir. Lin Tian selesai berkata, dan langsung meletakkan segel jiwa pada jiwa iblis di sisi lain, dan kemudian sisi lain memiliki banyak kenangan. Lin Tian hanya bisa bertanya, katakan, sudah berapa tahun kamu berada di sini? Dari mana kamu berasal? Kota perbatasan. Jutaan tahun. Sapi tua itu menjelaskan, dan Lin Tian terus bertanya, untuk apa kamu di sini? Menghancurkan kekuatan. Kerbau tua itu tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Lin Tian tahu masalah menghancurkan Yuan Li, jadi dia berkata, jadi, semua orang yang datang ke medan perang kuno ini pada masa itu adalah untuk menghancurkan Yuan Li. Yah, siapapun yang bisa mendapatkan kekuatan pemutusan dapat menerobos dan menjadi dewa dalam satu pukulan. Kerbau tua itu menjawab, dan Lin Tian bertanya-tanya,
jadi kamu punya berita tentang mematahkan kekuatan Yuan. Pada awalnya, tetapi kemudian, dalam perjuangan, kekuatan pemutusan menghilang, dan tidak ada jejaknya lagi. Kami bertempur dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, yang lemah dan terluka parah, tetapi kami tidak mau pergi, jadi kami memperbaiki di sini. Setelah mendengar ini, Lin Tian menghela nafas, sepertinya tidak ada berita. Berita apa? Tidak ada. Lin Tian selesai, biarkan lembu tua itu meninggalkan ruang kesadarannya. Pada saat di luar, Raja Singa Iblis mengira Lin Tian sudah mati, dan pada saat lembu tua itu keluar, Raja Singa Iblis juga berkata dengan penuh semangat, "Kakek, apakah kamu mendapatkannya?" Siapa yang tahu bahwa lembu tua itu tiba-tiba menamparkan Raja Singa Iblis, dan Raja Singa Iblis terluka parah. Satu persatu, klan iblis yang saya lihat di luar terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi, dan Raja Singa Iblis terluka parah pada akhirnya, menatap sapi tua itu dan bertanya dengan ngeri, "Mengapa?" Pada saat ini, Lin Tian balas tersenyum dan berkata, "Dia berada di bawah kendaliku sekarang. Bagaimana menurutmu?" "Apa?" Sapi tua itu menatap, sementara keluarga iblis lainnya semuanya tercengang. Adapun roh-roh iblis itu, mereka semua terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi. Sapi tua itu memberi perintah kepada semua roh iblis, "Mulai hari ini, dia adalah orang dewasaku, perintahnya adalah perintahku, kamu tahu." Roh iblis lainnya tidak berani menolak untuk patuh, dan menjawab secara berurutan, "Ya." Kemudian sapi tua itu berteriak kepada para tetua klan iblis di luar, "Apakah Anda punya pertanyaan?" Para tetua menggelengkan kepala ketakutan, dan sapi tua itu memandang Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda dapat memerintahkan saya kapan saja jika Anda ingin melakukan sesuatu sekarang. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun untuk saat ini, tetapi klan iblismu mengakar kuat di sini, jadi seharusnya ada banyak sumber daya." Sapi tua itu menjawab, "Kami klan iblis memiliki rumah harta karun, tepat di belakang makam kuno iblis. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa pergi dan mendapatkannya." "Baiklah, pimpin jalan." Kerbau tua itu menjawab, tetapi sebelum Lin Tian pergi, Raja Hantu memukul singa iblis. Raja Singa Iblis tidak bisa melarikan diri secara alami. Dia hanya bisa menangis keras di sana. Lin Tian mengabaikannya untuk saat ini. Akhirnya, dia datang langsung ke altar di belakang makam kuno iblis. Ada pintu masuk ke altar. Sapi tua membuka lorong, dan Lin Tian langsung masuk. Ketika Lin Tian turun, dia melihat bahwa seluruh istana bawah tanah penuh dengan bahan. Melihat ini, Lin Tianxin terkejut, akumulasi jutaan tahun memang tidak kosong. Sapi tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi bertanya, "Apa yang Anda butuhkan, tuanku?" "Kamu keluar dulu. Saya akan meluangkan waktu saya." "Ya, tuanku." Sapi tua itu kemudian keluar, dan Lin Tian berkata dengan bersemangati, "Lihat, ada 3 jenis sumber daya abadi, angin, guntur dan cahaya." Lin Tian mulai berkeliaran di gudang. Namun, ketiga jenis sumber daya ini relatif sedikit, tetapi Lin Tian menyerapnya. Ketika semua sumber daya diserap, masih belum banyak pergerakan di antara ketiga siange. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya, klan iblis ini, semua sumber daya yang dikumpulkan digunakan oleh klan iblis, bukan oleh manusia. Lin Tian, yang juga senang, menghela nafas sebentar, tetapi sebelum dia pergi, dia memindahkan seluruh gudang, dan kemudian keluar. Sapi tua itu bertanya, "Apa kabarmu, tuanku? Kamu tampaknya memiliki sedikit sumber daya abadi, seperti angin, guntur, dan cahaya." Lin Tian bertanya pada sapi tua itu. Sapi tua itu berkata tanpa daya, "Umumnya, sumber daya yang kami kumpulkan digunakan oleh klan iblis, dan sumber daya lainnya relatif kecil." Lin Tian mengerti dan berkata, "Kalau begitu aku tahu. Aku akan pergi dulu. Selamat datang lagi." Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, lalu berjalan keluar dari sini, dan mengambil Raja Singa Iblis, dan pergi dari sini bersama. Saat ini, iblis tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa berbicara tentang bagaimana Lin Tian, manusia, baik-baik saja. Untuk Lin Tian, dia berjalan di hutan dan bertanya kepada Raja Singa Iblis yang menggigil di belakangnya, "Ada apa? Apakah Anda takut?" Petik 2. Bab 1718. "Tuhan, jika Anda membawa saya keluar dari sini saat ini, manusia-manusia itu akan mencabik-cabik saya," kata singa. "Iblis, berapa banyak kejahatan yang biasanya Anda lakukan?" "Sangat takut." Lin Tian mencibir, dan Raja Singa Iblis menjelaskan, "Aku juga untuk kepentingan keluarga iblis kita. Selain itu,
Persaingan sumber daya tidak bisa dihindari. Itu menyinggung beberapa orang, dan itu tidak bisa dihindari. Oh, apakah itu masuk akal dan kuat? Lin Tian menggoda Raja Singa Iblis, dan Raja Singa Iblis ketakutan dan gugup. Saya tidak. Belum, Singa Iblis sedang terburu-buru. Tuanku, aku dijatuhkan olehmu sekarang, dan aku akan menjadi iblismu nanti. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu inginkan, tetapi jika aku keluar seperti ini dan mati, bukankah kamu menerimaku secara gratis? Untuk simpati, Lin Tian tertawa aneh, sementara Raja Singa Iblis tertekan, dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jika Anda telah berada di kota Wanji selama bertahun-tahun, Anda harus tahu kota Wanji atau medan perang kuno, di mana dan sumber daya apa yang ada. Ketika Singa Iblis mendengar ini, dia segera mendatangi roh, Tuhan, sumber daya apa yang Anda inginkan? Katakan saja, aku tahu, aku akan memberitahumu. Saya ingin 3 jenis sumber daya, abadi, angin, guntur dan cahaya. Lin Tian menatap Raja Singa Iblis, dan Raja Singa Iblis segera berkata, ada klan di kota Wanji yang mengumpulkan sumber daya langka ini sepanjang tahun. Namun, klan iblis kami tidak tertarik dengan sumber daya ini, jadi kami mengabaikan mereka. Oh, klan apa? Petik 2. Sekolah Lukisan Bintang. Singa Iblis menjelaskan bahwa Lin Tian bisa mendengar lukisan Singzong. Dia berpikir bahwa pemilik keluarga kayu telah mengatakan bahwa salah satu lukisan orang Singzong adalah seorang pelukis bintang 7, dan hanya sekali dalam 100 tahun dia menggambar jimat bintang 7. Ketika Singa Iblis melihat pingsan Lin Tian, dia mulai gugup. Tuanku, apa yang saya katakan itu benar. Saya mengerti. Aku tidak mengatakan bahwa apa yang kamu katakan tidak benar. Lin Tian berkata dengan senyum masam, dan Singa Iblis ragu-ragu untuk menatap Lin Tian, orang dewasa itu, aku. Jangan khawatir, ada orang lain yang tersisa. Siapa? Lin Tian berkata dengan senyum aneh, hantu itu mengolah manusia. Dia tidak datang ke hutan. Sekarang kamu menemukannya untukku dan membawanya kepadaku. Aku akan membiarkanmu tinggal di hutan. Oke, aku akan pergi sekarang. Singa Iblis berkata, berpaling, dan Lin Tian menemukan pohon untuk beristirahat. Angin jahat virtual, bersembunyi di hutan terpencil saat ini, saya tidak tahu apakah klan iblis itu telah berurusan dengannya. Setelah seruan itu untuk beberapa saat, Raja Singa Iblis muncul, dan angin jahat virtual berkata dengan penuh semangat, kamu akhirnya datang. Tidak ada yang menemukanmu, kan? Singa Iblis berpura-pura melihat sekeliling, dan angin jahat berkata sambil tersenyum, aku seorang pembudidaya hantu. Jika saya ditemukan, saya bisa segera pergi. Bagaimana orang-orang klan iblis lain bisa menemukanku? Yah, bagus. Bagaimana dengan orang itu? Angin jahat virtual menggerahkan jalan, dan Raja Singa Iblis adalah cara yang serius, dia telah diperbaiki. Bagus, di mana itu? Ikutlah denganku. Setelah itu, Raja Singa Iblis mengambil angin virtual dan jahat. Sampai beberapa saat kemudian, dia datang ke tempat di mana ada semua jenis iblis dan negeri dongeng. Angin jahat virtual bertanya, di mana ini? Mengapa terasa aneh? Petik 2. Raja Singa Iblis menertawakan angin jahat virtual, ini adalah susunan ruang kecil dari klan iblis kita. Oh, arai ruang kecil, apakah kalian terjebak di sini? Petik 2. Singa Iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tunggu. Pada saat ini, Raja Singa Iblis telah menghubungi Lin Tian secara pribadi, tetapi angin jahat virtual tidak tahu bahwa dia telah menjual Raja Singa Iblis. Lihat angin jahat kosong sedikit tertekan, tunggu apa? Sekarang, Raja Singa Iblis berkata, tetapi angin jahat virtual, harus menunggu di sana sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian muncul di area ini. Ketika melihat Lin Tian utuh, Su Shifeng bertanya, mengapa kamu baik-baik saja? Apakah menurutmu aku ada yang harus dilakukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan angin jahat virtual melotot, wah, bukankah kamu dijatuhkan oleh klan iblis? Siapa bilang aku diambil? Lin Tian bertanya, dan angin jahat hanya ingin mengatakan apa, Raja Singa Iblis, tiba-tiba menyerang angin jahat. Angin jahat virtual tiba-tiba terluka parah, marah memarahi, kamu bahkan. Singa Iblis menjawab, saya telah kembali ke Tuhan. Saya mendengar ini, Feixi sangat marah dan menatap Lin Tian, nak, bahkan jika saya terluka, Anda tidak dapat menjebak saya. Setelah itu, Su Shifeng, seorang jimat, berniat melarikan diri dari sini, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa pergi, yang mengejutkannya, ini, apa yang terjadi?
Singa iblis berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa tempat ini cukup istimewa. Itu bisa menjebakmu dan mencegahmu pergi. Apa maksud Anda? Maksud saya ini sangat sederhana. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata Raja Singa Iblis, tetapi roh kekosongan dan kejahatan sedang menggerogoti. Lin Tian menertawakan angin jahat virtual dari cedera serius. Apakah kamu ingin berjuang? Angin jahat mendengar kata-kata Lin Tian dan berkata, aku akan bertarung denganmu. Melihat bahwa angin jahat virtual mengerahkan metode jiwa dan menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan, tidak peduli bagaimana, jiwa Lin Tian tidak terpengaruh sama sekali. Dia tertawa dan berkata, mengapa? Anda, pada saat ini, bayangan Lin Tian menyebar di sekitar angin jahat virtual. Angin jahat cedera serius tidak bisa membunuh hantu-hantu ini sama sekali. Ia hanya bisa menatap Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian tersenyum padanya, oke, sudah berakhir. Lin Tian menggunakan teknik meminjam roh untuk menghancurkan hantu itu. Tiba-tiba, angin hantu menderu. Selain itu, Raja Hantu dari buku hantu menyerang, dan angin hantu segera diserang. Angin jahat virtual tahu kengerian buku hantu, tetapi tidak berdaya untuk mengatakan, saya menyerah. Lin Tian tersenyum dan langsung pergi ke depan untuk meletakkan segel roh di jiwanya, dan angin jahat benar-benar tertutup. Ya, ayo pergi. Lin Tian menertawakan Su Feng, lalu berjalan keluar dari sini, dan Raja Singa Iblis pingsan dan berkata, Tuanku, saya akan melakukannya. Kamu tinggal di hutan. Iya, Singa Iblis sangat senang, dan angin jahat mengikuti Lin Tian keluar dari sini. Kemudian dia bertanya, kemana Anda akan membawa saya, Tuanku? Dan kamu, ini sedikit lebih berguna. Petik 2. Angin jahat virtual menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, apa gunanya? Lin Tian menertawakan angin jahat virtual. Keluarga hijau, berapa banyak yang kamu tahu? Mendengar tentang keluarga Green, angin jahat berkata, aku hanya melakukan sesuatu untuk mereka. Lakukan sesuatu, ya, untuk membantu mereka melatih hantu. Angin palsu dan jahat itu kencang, dan Lin Tian sangat aneh. Keluarga King, apakah ada pembudidaya hantu lain selain kamu? Ya, saya hanya salah satu dari mereka. Bahkan tanpa aku, mereka bisa menyempurnakan. Angin palsu dan jahat menjelaskan. Apakah Anda menyediakan metode pemurnian iblis, atau apakah mereka memilikinya? Apa yang mereka miliki, kami hanya bertanggung jawab untuk melakukan apa yang mereka katakan. Angin palsu dan jahat menjelaskan. Lin Tianen berkata, begitu. Anda kembali ke kota Moxuan dulu. Aku akan pergi ke sana lain hari, dan kemudian aku akan menemukanmu. Kota Moxuan, yang mulia, apa maksud Anda? Petik 2. Tentu saja saya punya rencana saya. Anda tidak perlu bertanya. Lin Tian menatapnya dan berkata, tetapi angin jahat palsu menjawab, lalu pergi dengan cepat. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.